Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Selamat siang, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Winnie Jenlo Wiswan dari kelas 9B. Di video kali ini saya akan membuat video yang berjudulkan Pelajar mengendarai motor ke sekolah, perlu atau tidak? Nah, kalian semua pasti pernah kan ngelihat para remaja ngebawa motor sendiri untuk sekolah atau bermain? Sebenarnya kalau misalnya para remaja bawa motor sendiri buat ke sekolah atau bermain itu perlu atau justru malah bahayain diri sendiri ya? Nah, saat ini tuh sebenarnya udah banyak pelajar yang bawa motor ke sekolah, terutama SMP. Biasanya alasannya sih itu bermacam-macam, kayak rumahnya ada yang jauh, orang tuanya yang sibuk bekerja sampai gak bisa antar anaknya ke sekolah, lalu gak ada kendaraan umum di daerah rumahnya. Namun di satu sisi itu hal ini terlihat sebagai solusi yang praktis bagi para siswa dan orang tua. Namun banyak siswa SMP yang belum memiliki SIM dan cukup umur untuk mengendarai motor dan bisa dibilang melanggar peraturan lalu lintas juga. Bahkan sebenarnya jalan raya itu seperti yang kita ketahui tidak pernah sepi karena banyak kendaraan yang berlalu lalang di setiap harinya. Dan setiap orang juga harus memiliki kesadaran yang penuh, berhati-hati, dan bertanggung jawab saat mengendarai kendaraan. Mau itu berkendara 2 atau berkendara yang beroda 4. Lalu, karena itulah muncul perdebatan, apakah pelajar membawa motor ke sekolah itu memang sebuah kebutuhan atau justru tindakan yang beresiko dan melanggar aturan. Jika dilihat dari sisi positifnya, membawa motor ke sekolah memang memberikan kemudahan bagi pelajar. Pelajar jadi bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada orang tua. Mereka juga bisa mengatur waktunya sendiri, sehingga lebih disiplin dan tidak terlambat ke sekolah, dan bisa mengikuti pelajaran. Selain itu, jika ada siswa yang tidak bisa mendapatkan kendaraan umum, motor bisa menjadi solusi yang efektif bagi para siswa untuk menghemat perjalanan, serta praktis bagi siswa. Intinya efektif gitulah bagi siswa. Namun, banyak juga dampak negatifnya selain dampak positifnya. Banyak sekali para siswa-siswi itu tidak memiliki SIM dan belum cukup umur untuk mengendarai motor. Hal ini termasuk melanggar lalu lintas. Kurangnya berpengalaman nih dalam berkendara motor itu bisa menyebabkan kecelakaan, bisa akibatnya fatal, bisa enggak, itu kita nggak ada yang tahu. Terutama di jalan ramai, di jalan raya yang besar, jalan raya yang ramai. Itu jika tidak memiliki pengalaman yang lebih banyak, itu akan menyebabkan akibat yang sangat-sangat fatal jika tidak ada solusinya. Selain membahayakan diri sendiri, itu juga dapat membahayakan kerugian bagi orang lain. Jadi kita tuh benar-benar harus berhati-hati. Soalnya kalau kita nggak hati-hati, itu bisa ngerugikan orang lain juga, dan itu bisa merugikan diri kita sendiri juga. Indonesia tidak sedikit kasus kecelakaan yang dialami para siswa, terutama anak SMP. Itu banyak banget. Itu kebanyakan tuh kecelakaannya tuh terjadi karena kurangnya kesiapan diri sendiri dan ketidakhati-hatian dan kedewasaan dalam berkendara, menyebabkan pelajar mengalami kecelakaan yang dapat berakibat fatal bagi kehidupan siswa. Dari kedua sisi dampak tersebut, dapat disimpulkan bahwa membawa motor bagi pelajar sekolah bukan hanya untuk soal kebutuhan, namun yang paling utama adalah keselamatan dan kesiapan diri sendiri. Jika belum cukup umur dan belum memiliki SIM, sebaiknya pelajar tidak membawa motor ke sekolah karena keselamatan adalah nomor 1 dan utama bagi diri sendiri. Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sadar akan pentingnya keselamatan diri sendiri di jalan bagi kita. Kalau kita memang belum cukup umur dan belum memiliki SIM, lebih baik kita memilih cara yang lebih aman. Contohnya, kayak dianterin orang tua, naik kendaraan umum atau transportasi lainnya
yang sesuai sama aturan-aturan kayak Gojek, Grab gitu-gitu. Lalu kita juga harus ingat keselamatan diri kita itu jauh lebih penting daripada sekedar ingin cepat dilihat orang-orang atau ingin dilihat keren. Jadi mulai sekarang, ayo kita lebih sadar sama diri kita sendiri, lebih mengerti diri kita sendiri, perlu atau tidak. Dan kita harus lebih mementingkan keselamatan diri kita sendiri. Sekian video dari saya, maaf jika ada kesalahan kata. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Audio Jungle.